Selamat datang di Unsrat Podcast, media yang memberikan informasi up-to-date seputaran dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan di lingkup kampus Universitas Samratulangi sebagai universitas yang unggul dan berbudaya. Kepada para penonton, semoga podcast ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo, salam sehat. Selamat datang di podcast Perdana Unsrat hari ini, Universitas Unggul dan Berbudaya. Perkenalkan, nama saya Sherwin Sompik. Saya mewakili Ibu Rektor, seluruh wakil rektor, segenap dekan, ketua lembaga, guru-guru besar, dan seluruh warga Unsrat mengucapkan selamat mengikuti podcast Perdana Unsrat kita hari ini. Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik ya hari ini tentang PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, dan PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Unsrat tahun lalu meraih prestasi yang sangat membanggakan. Kita meraih medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-33 di UGM. Nah, di mana salah satu narasumber kita hari ini adalah alumni PIMNAS. Jadi tanpa berlama-lama, saya langsung persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, terima kasih. Halo semuanya, saya Agnes, alumni PIMNAS 33 dan pada Februari kemarin baru saja menjadi alumni dari Fakultas Pertanian. Ya, halo, saya Pinky Saerang. Saya dipercayakan Ibu Rektor Unsrat sebagai Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Samratulangi. Ya, halo, nama saya Tirsa Kansil. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan kemarin juga alumni di PIMNAS 33. Oke, berarti 2 alumni dan 1 dosen ya? Iya. Oke, sekarang kita bicara dulu tentang PKM dan PIMNAS ya. Apa sih itu? Mungkin Cik Pinky boleh jelaskan sebagai Ketua Tim PKM Unsrat supaya teman-teman kita mengerti apa sih sebenarnya yang disebut PKM dan PIMNAS itu. Silakan Cik. Baik, Neraldo. Jadi saya akan jelaskan PKM itu satu rangkaian dengan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi mahasiswa itu membuat proposal PKM. Setelah mereka membuat proposal yang kreatif, proposal yang mengikuti pedoman, itu ada tahapan-tahapannya sampai kepada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan PKM ini bertujuan untuk kita nantinya membentuk mahasiswa Indonesia yang menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga nanti mereka mampu untuk bekerja sama dengan baik dalam satu keragaman intelektual. Oke. Jadi intinya mereka membuat proposal ya, terus diseleksi dan bisa tembus ke PIMNAS. Mungkin saya ke teman-teman alumni PIMNAS dan juga alumni dari Unsrat. Sebenarnya waktu dulu ikut PKM itu dan PIMNAS itu info dari mana sih? Taunya dari mana? Dapat dengar dari mana? Coba mungkin Agnes bisa sharing. Ya, kalau info tentang PKM, jadi memang setiap tahunnya fakultas kami rutin mengadakan sosialisasi, ya mendatangkan narasumber langsung, reviewer dan juga juri PIMNAS juga. Jadi di situ saya mengikuti sosialisasi dan tertarik untuk mencoba mengikuti PKM. Oke. Tirsa, kalau di FISIP bagaimana? Sama juga, saya tahu PKM itu melalui sosialisasi yang diadakan oleh bidang kemahasiswaan Unsrat. Waktu itu saya ingat sekali, Cik Pinky juga ya sebagai pembicaranya. Oke. Mungkin saya bisa tambahkan ya, silakan, Aldo. Ini program kreativitas mahasiswa ini merupakan juga salah satu program unggulan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merupakan program yang paling bergengsi. Kenapa dikatakan paling bergengsi dan merupakan unggulan? Karena memang paling banyak diminati oleh mahasiswa Indonesia. PTN maupun PTS yang ada di Indonesia itu beramai-ramai untuk membuat proposal PKM ini, nanti dengan harapan mereka bisa masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke ya. Jadi sebagai program dari Kemendikbud ya, Pusat Prestasi Nasional, seperti mungkin kontes robot ya, ada KN MIPA,
Nah, tapi kan PIMNAS ini memang diikuti oleh seluruh mahasiswa ya, jadi memang betul-betul bergengsi dan sangat baik ya begitu. Oke, kita lanjut lebih dalam ya. Bagaimana sih melihat tahapan seleksi, mulai dari mana kita akan memulai PKM ini? Mungkin dari Encik Pinky dulu bisa dijelaskan ya, Encik? Ya, PKM ini dimulai dengan membentuk kelompok. Jadi kalau untuk pedoman tahun ini itu satu kelompok 3 sampai 5 mahasiswa. Itu mereka membentuk kelompok dan nantinya mereka mendapatkan ide, gagasan yang kreatif. Nah, itu dituangkan dalam proposal dan nantinya dibimbing oleh satu dosen pendamping. Nah, proposal yang sesuai dengan pedoman yang ada, pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Belmawa Kemdikbud ini, itu diunggah ke Belmawa dan nantinya proposal yang memang bagus itu akan lolos pendanaan, dan setelah lolos pendanaan itu mereka akan membuat kegiatan yang sudah dicantumkan dalam proposal, dan nantinya ada kegiatan PKP 2 namanya, dulu monitoring evaluasi, sekarang PKP 2. Dan setelah mereka lolos juga di PKP 2, itu mereka bisa lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke, jadi saya tangkap tadi berarti mahasiswa membuat kelompok dulu ya? Iya. Terus mereka mencari pembimbing ya. Di proposal ada anggaran dana bisa dimasukkan juga ya. Kemudian disubmit, diunggah ke sistem, kemudian direview, dipilih ya. Kemudian kalau tembus didanai. Dari situ diseleksi lagi lewat PKP 2. Baru tembus ke PIMNAS. Jadi memang tahapannya sangat panjang ya, makanya ini sangat-sangat bergengsi. Saya ke Agnes ya, mungkin bagaimana sih persiapan awal dulu? Kalau tadi kan kita lihat panjang nih, gimana Agnes mulai mencari kelompok, mencari pembimbing ya, bisa diceritakan Agnes? Ya, jadi prosesnya itu kami membentuk kelompok dan memang pada saat itu dari teman-teman jurusan saya juga setuju, di mana ada teman satu kelas saya dan ada adik kelas di bawah saya untuk bergabung secara kelompok. Lalu di situ kami berdiskusi mencari ide dan kami berusaha mengangkat potensi lokal yang ada di Sulut gitu. Jadi kami sama-sama melihat apa nih yang bisa kami angkat. Lalu karena kami melihat apa yang kami suka, kami sama-sama suka sayur pangi. Jadi disitulah ide awalnya gitu. Yang tadinya kami bingung mau mengangkat apa, tapi kami persempit idenya. Lalu disitulah berkembang menjadi judul dan kita mulai menyusun proposal. Bisa diceritakan bagaimana awal tahapannya? Silakan ke Tirsa. Jadi awalnya saya itu saya direkrut oleh anggota tim 1 saya. Jadi saya kayak dijebak begitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu PKM ternyata cita-cita saya. Jadi dia telepon, halo, ya pakai bahasa Manado ya. Halo, mana ada Kak Suri ke lomba? Takut nih, Kak Prodi yang suruh. Kasus saya masuk mana nama deng nim. Karena takut, oh iya enggak apa-apa. Nah, pas cek ternyata lombanya PKM, langsung senang. Wow. Waktu itu saya dan tim saya mengangkat tema kearifan lokal dan kami memilih Mapalus. Oke. Ini salah satu budaya orang Minahasa yang memang sudah secara turun-temurun. Apa yang kami lihat adalah hubungan Mapalus dengan rumah tanpa down payment. Mapalus banyak ya, tapi yang kami angkat itu lebih ke Mapalus membangun rumah. Jadi keunikan masyarakat meskipun tidak punya uang di awal-awal, tapi bisa membangun rumah. Makanya sistem membangun rumah tanpa down payment nasional. Mungkin sudah pernah dengar rumah tanpa DP di Jakarta, tapi nggak berhasil. Kalau Pak Anies belajar dulu ke Mitra, mungkin berhasil. Ada ya? Oke ya. Sangat menarik ya judulnya dari Tirsa ya, rumah tanpa down payment ya. Nah, nanti mungkin bisa kita bicara lebih dalam itu ya. Sekarang ke teman-teman dulu yang alumni PIMNAS. Apa sih ikut motivasi PKM sampai menuju PIMNAS? Saya dengar-dengar ada reward katanya dari Unsrat. Apakah laptop? Apakah nanti mungkin sebentar Cik Pinky jelaskan itu. Tapi saya mau tanya dulu, motivasi benar-benar teman-teman untuk ikut PIMNAS ini apa? Silakan mungkin dari Tirsa dulu. Jadi kalau saya sendiri, motivasi saya ikut PKM itu sudah muncul 1 tahun sebelum saya ikut PKM. Jadi pas sosialisasi, pertama kali ikut sosialisasi, waktu itu saya ingat sekali Cik Pinky sosialisasi, langsung muncul, wah pengen ikut PKM. Karena ini kayak sesuatu yang baru di fakultas saya.
saya langsung lihat, wah ini ada wahana baru, tempat belajar baru. Jadi di situ motivasi awal saya tumbuh. Saya tidak tahu kalau ikut PKM akan bebas skripsi, bebas KKT, dapat insentif, dapat segala macam, saya nggak tahu. Tapi peluang dulu yang saya lihat. Oke. Silakan Agnes, gimana Ya motivasinya? sama juga dengan Tirsa, ketika ada sosialisasi PKM dan saya melihat bahwa ini PKM ini sebenarnya ajang yang tepat untuk kita sebagai mahasiswa bisa lebih mengeksplorasi diri dan belajar di situ. Jadi saya tertarik mengikuti PKM karena melihat ini sebagai kesempatan Oke. untuk bisa. Tapi tetap Unsrat kasih reward kan ada ya? Ada. Mungkin Banyak. Ci Bingki silakan diuraikan apa saja sih rewardnya yang dari Unsrat untuk yang lolos PIMNAS, apalagi yang dapat medali emas. Gimana Ci? Ya, memang Unsrat mulai tahun 2019 kalau saya tidak salah sudah ada reward untuk mahasiswa. Yang pertama untuk yang lolos pendanaan PKM itu bebas KKT. Dan memang ini juga bukan Unsrat yang melakukan, tapi juga sudah ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dan setelah lolos PIMNAS, itu mahasiswa yang lolos PIMNAS itu bebas ujian skripsi. Skripsi harus ada tapi tidak lagi melewati proses seminar hasil dan ujian. Otomatis mereka langsung diwisuda, langsung ada pengumuman, yudisium ya, seperti itu. Nah, selain itu untuk tahun lalu mahasiswa yang berhasil tahun lalu, Agnes dan timnya itu mendapat medali setara emas, itu mendapatkan reward berupa laptop dari Unsrat. Jadi bukan cuma mahasiswa tapi dosen pendampingnya juga dapat. Dan juga ada insentif-insentif lain yang diberikan oleh Unsrat pada saat sebelum mereka menuju ke PIMNAS. Dan informasi juga baru tahun ini kita masuk di peta PIMNAS nasional, peta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, karena kita masuk di 20 besar. Wah, jadi baru sekarang dari ribuan perguruan tinggi yang masuk proposal PKM dan ada ratusan perguruan tinggi yang masuk ke PIMNAS, Unsrat masuk ke 20 besar. Dan ini memang prestasi yang sungguh sangat membanggakan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Samratulangi. Ya. Teman-teman ya, jadi bisa dibayangkan tuh proposalnya masuk berapa? Sekitar 60.000 ya? 60.000 yang tembus PIMNAS hanya 600 sekian. Ya, jadi 1% ya? Iya, 1%. Jadi bisa dikatakan teman-teman tuh mengalahkan persaingannya tinggi banding sekali. 99 ya, 1% ya, berarti satu proposal teman-teman tuh mengalahkan 99 proposal dari fakultas dan universitas yang lain. Ya, sekarang pasti loh ada kesulitan-kesulitan saat mengikuti PKM, saat ada di PIMNAS. Mungkin diceritakan saja secara singkat bagaimana, Mas, kesulitan apa sih yang didapat saat ikut PKM dan PIMNAS ini, silakan. Ya, untuk kesulitannya memang pada tahun 2020 pelaksanaannya itu ada perubahan di mana kami yang menulis proposal dan berharapnya luring, ternyata kami mengubah itu menjadi sistem daring dan semuanya diambil dengan data sekunder ya. Jadi di situ memang kendala kami bagaimana benar-benar bisa menyusun strategi, melihat dengan data yang ada kami olah untuk disintesis menjadi naratif review, ya benar. Dan pada saat itu juga memang anggota kami ada yang di Medan, ada yang di luar kota Manado juga. Jadi memang benar-benar dibutuhkan niat yang kuat ya, Tirsa, pada saat itu. Oke, Tirsa bagaimana? Kalau kami kesulitannya hampir sama karena ada peralihan metode dari luring ke daring. Sementara kajian-kajian tentang topik yang kami angkat itu masih sangat kurang. Sementara tidak diizinkan untuk aktivitas pengumpulan data primer. Ini salah satu tantangan terberat kami karena sampai monef internal universitas rumusan masalah kami tidak terjawab. Dan waktu itu reviewer bilang, wah naskah kamu prematur. Langsung down, langsung turun semangat, langsung. Itu reviewer internal mungkin. Iya, reviewer internal waktu itu yang bilang review naratif kami itu prematur. Dia bilang masih parah, tidak terjawab rumusan masalahnya waktu itu. Tapi waktu itu teman-teman saya, tim saya sempat menyerah. Tapi anggota tim satu saya ini luar biasa, dia bilang, ya sudah ketua, tidak apa-apa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Amin, tapi ya. hasil akan mengkhianati kita kalau kita tidak berusaha. Ya. Ini mendorong semangat kami untuk menyelesaikan. Luar biasa teman-teman sudah sharing kesulitannya ya. Mungkin terakhir ya,
saya berikan kesempatan masing-masing, mungkin terakhir Cik Pinky ya. Berikan tips dong kepada teman-teman, terlebih mahasiswa Unstrat yang mau nanti ikut PKM ya. Silakan dari mungkin Agnes dulu. Tips-tipsnya gimana ya, coba. Tipsnya pasti teman-teman harus benar-benar membaca pedoman, mengikuti setiap aturan yang diberikan, dan yang paling penting ketika membangun tim itu adalah komunikasi yang baik secara tim maupun dosen pembimbing. Apapun yang sedang kalian hadapi maupun rasakan, bahkan ketika ada kendala pun segera dikomunikasikan. Karena pernah benar pada saat itu pun ketika kami menemukan kesulitan, di situ kami tidak mengkomunikasikan, dan ya kami melihat bahwa komunikasi ini adalah hal yang penting ketika kalian bekerja sama secara tim. Jadi harus mau dan berani, karena mari kita lihat bahwa PKM ini sebagai ajang eksplorasi untuk diri teman-teman bisa bertumbuh dan berproses di dalamnya. Jadi itu dari aku. Mantap. Bagaimana, Tirsa? Kalau dari saya untuk tips-tipsnya, yang pertama itu harus disiplin aturan, terutama itu harus kayak Agnes bilang tadi, harus ikut pedoman. Yang kedua itu motivasinya jangan dulu rewardnya, tapi murni dulu dari hati mau belajar. Dan yang terakhir ini selalu dipesankan oleh dosen pembimbing saya, jangan lupa berdoa. Amin. Nah, itu saja. Silakan Cik Pinky, tips-tipsnya bagaimana? Ya, memang kalau untuk membuat proposal program kreativitas mahasiswa ini, tadi sudah Agnes sampaikan harus taat aturan, jadi ikut betul pedoman. Jadi mari mahasiswa Unstrat apabila memiliki ide gagasan yang kreatif, tuangkan itu dalam proposal program kreativitas mahasiswa, dan nantinya pasti akan dibimbing penuh oleh selain dosen pendamping, tim PKM Unstrat juga pasti akan memfasilitasi, akan mendukung, akan membimbing agar supaya kalian bisa mendapatkan proposal atau menghasilkan proposal yang baik untuk nantinya bisa sampai ke PIMNAS. Dan selain tadi taat aturan, taat pedoman, daya juang, kalian juga harus punya daya juang yang tinggi. Jangan cepat putus asa, karena menghadapi kegiatan PKM ini bukan hal yang mudah, tapi itu hal yang banyak tantangan yang akan kalian dapati, tapi itu akan memproses mahasiswa untuk bisa menjadi alumni yang siap pakai nantinya, seperti itu. Oke. Mungkin terakhir ya dari saya kepada Cik Pinky, bisa diuraikan kondisi PKM saat ini di Unstrat bagaimana ya? Kita sudah submit berapa proposal, target kita didanai berapa, target ke PIMNAS berapa ya? Mungkin dari Cik Pinky sebagai tim PKM bisa memberikan data, menguraikan supaya lebih memotivasi teman-teman untuk tahun depan kita bisa ikut lebih banyak lagi. Silakan Cik. Ya, memang tahun 2019 kita ada 23 proposal yang didanai, tapi yang lolos ke PIMNAS hanya 3 tim. Tahun 2020 14 proposal didanai, tapi meningkat 4 tim yang ikut ke PIMNAS, dan ada 1 tim yang memperoleh medali secara emas. Dan tahun ini kita pasti memang ada proposal, ada 182 proposal 182 yang dikirim, target. Dan targetnya tidak muluk-muluk. 20-an lah didanai. 20-an ya didanai. Dan yang masuk PIMNAS pasti kita targetnya minimal 5. Amin. Karena kita tahun lalu kita sudah masuk 20 besar, jadi harapan kita tahun ini kita akan peringkat kita di PIMNAS akan meningkat. Amin ya. Jadi teman-teman ya jangan lupa ya, silakan dikunjungi di tautan PKM Unstrat ya, pkm.unstrat.ac.id untuk info lebih dalam ya. Teman-teman dari tim PKM sangat bersedia untuk membantu untuk pembuatan proposal dan hal-hal yang menyangkut teknis lainnya ya. Terima kasih teman-teman untuk sharing, untuk informasi yang sudah diberikan ya, sangat membantu kita ya, terlebih teman-teman yang akan mengikuti PIMNAS. Oke, kita sudah menyelesaikan podcast perdana kita hari ini ya. Mungkin dari Tirsa ya akan menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Silakan Tirsa. Iya. Nir Aldo datang ke rapat, Cik Pinky duduk merapat. Ayo semangat mahasiswa Unstrat menuju PIMNAS ke-34. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast Unstrat perdana ini ya.
Jangan lupa like dan subscribe di channel Unsrat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Halo, terima kasih sudah menyaksikan Unsrat Podcast. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh iya, silakan klik juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Unsrat Podcast selanjutnya. Unsrat, universitas yang unggul dan berbudaya.